Wow, ini kabarnya Rusia pengen gelar piala untuk timnya tidak lolos Piala Dunia gelaran FIFA. Dan kabarnya piala yang diselenggarakan oleh Rusia ini akan berlangsung di tahun 2026 juga. Rusia akan buat Piala Dunia tandingan FIFA? Ya, mereka sedang serius merencanakan sebuah turnamen besar mirip Piala Dunia yang diadakan FIFA, tapi pesertanya merupakan negara-negara yang tak lolos ke World Cup 2026. Viral, Rusia buat Piala Dunia tandingan setelah World Cup 2026. Ini daftar negara calon peserta. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dunia sepak bola kembali dihebohkan dengan kabar yang cukup mengejutkan. Persatuan Sepak Bola Rusia atau Russian Football Union yang dikenal dengan singkatan RFU dikabarkan tengah menyiapkan sebuah turnamen internasional yang disebut-sebut sebagai ajang tandingan Piala Dunia FIFA. Meski hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari RFU maupun FIFA mengenai penyelenggaraan turnamen tersebut, rumor yang beredar menyebutkan bahwa kompetisi ini akan digelar setelah Piala Dunia 2026 berakhir, tepatnya pada bulan Agustus 2026. Jika kabar tersebut benar-benar terwujud, turnamen ini diprediksi akan menjadi salah satu ajang sepak bola internasional paling menarik untuk disaksikan. Pasalnya, peserta yang diundang disebut tidak hanya berasal dari negara-negara yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga terbuka bagi negara manapun yang bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh RFU sebagai penyelenggara. Rumor yang berkembang juga menyebutkan bahwa beberapa negara seperti Indonesia, Italia, China, dan sejumlah negara lainnya berpotensi menjadi peserta. Tentunya semua itu masih sebatas spekulasi karena belum ada daftar peserta resmi yang diumumkan. Bagi negara-negara yang gagal tampil di Piala Dunia, turnamen seperti ini tentu bisa menjadi kesempatan untuk tetap mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional. Para pemain dapat merasakan atmosfer kompetisi antar negara, sementara pelatih juga bisa memanfaatkan ajang tersebut sebagai sarana evaluasi dan pengembangan tim. Indonesia misalnya, apabila mendapat undangan dan memilih berpartisipasi, maka turnamen tersebut dapat menjadi kesempatan berharga bagi skuad Garuda untuk menghadapi lawan-lawan dengan gaya bermain yang berbeda. Pengalaman seperti ini tentu sangat penting dalam proses pembangunan tim nasional menuju kompetisi resmi berikutnya. Tidak hanya Indonesia, negara-negara besar yang gagal lolos ke Piala Dunia juga berpotensi memanfaatkan turnamen tersebut sebagai ajang kebangkitan. Mereka bisa memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menguji strategi baru menjelang agenda internasional berikutnya. Sementara itu, Rusia sendiri hingga kini masih menghadapi sanksi di dunia sepak bola internasional. Sejak konflik militer dengan Ukraina, Rusia tidak dapat mengikuti sejumlah kompetisi resmi yang berada di bawah naungan FIFA dan UEFA. Kondisi tersebut membuat tim nasional Rusia absen dari berbagai turnamen besar, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Apabila rumor mengenai turnamen tandingan ini benar adanya, banyak pengamat menilai langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk respons atau protes simbolis terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia. Namun, sekali lagi, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa tujuan utama turnamen tersebut memang untuk memprotes FIFA. Rumor juga menyebutkan bahwa pertandingan akan digelar di berbagai stadion besar yang ada di Rusia. Negara tersebut memang memiliki sejumlah stadion bertaraf internasional yang dibangun maupun direnovasi saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018. Infrastruktur tersebut dinilai masih sangat layak untuk menggelar kompetisi berskala internasional. Apabila benar diselenggarakan, turnamen ini diperkirakan akan menarik perhatian pecinta sepak bola dari berbagai negara. Selain menghadirkan pertandingan antar negara, ajang tersebut juga bisa menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di hadapan dunia. Namun di sisi lain, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan bagaimana status turnamen tersebut apabila benar-benar berlangsung. Sebab pertandingan yang tidak berada di bawah kalender resmi FIFA biasanya memiliki aturan tersendiri, termasuk mengenai pelepasan pemain oleh klub, pencatatan statistik internasional, hingga pengakuan resmi terhadap hasil pertandingan. Inilah yang membuat rumor tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola.
Sebagian mendukung karena menganggap semakin banyak kompetisi akan memberikan manfaat bagi perkembangan pemain. Namun sebagian lainnya memilih menunggu kejelasan informasi resmi sebelum memberikan penilaian. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari RFU mengenai format kompetisi, daftar peserta, jadwal pertandingan, maupun mekanisme pelaksanaannya. Karena itu, seluruh informasi yang beredar masih perlu ditunggu kepastiannya melalui pengumuman resmi dari pihak terkait. Yang jelas, apabila turnamen ini benar-benar diwujudkan, dunia sepak bola dipastikan akan kembali memiliki sebuah kompetisi internasional yang menarik perhatian publik. Apakah Indonesia benar-benar akan mendapat undangan? Apakah Italia, China, dan negara-negara lainnya akan ikut ambil bagian? Dan apakah turnamen tersebut benar-benar akan menjadi ajang tandingan setelah Piala Dunia 2026? Semua pertanyaan itu masih menunggu jawaban resmi. Kita sebagai pecinta sepak bola tentu berharap setiap kompetisi yang digelar dapat menjunjung tinggi nilai sportivitas, persahabatan antar bangsa, dan semangat fair play demi kemajuan sepak bola dunia. Bagaimana menurut kalian? Jika turnamen ini benar-benar digelar, apakah timnas Indonesia sebaiknya ikut berpartisipasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Persiapan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Intip bocoran skuad John Hartman. Simak baik-baik, timnas Indonesia terus giat mematangkan persiapan menjelang tampil di Piala AFF 2026. Sebuah turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara yang selalu menjadi sorotan utama para penggemar olahraga di Indonesia dan negara-negara tetangga. Persiapan tim nasional ini tidak hanya sekadar pemusatan latihan fisik dan teknis, namun juga pembentukan mental dan taktik yang matang untuk menghadapi berbagai tantangan dan tekanan yang ada saat bertanding di level regional. Hal ini menunjukkan komitmen besar dari pihak pelatih, staf, dan pemain untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Agenda utama mendekati Piala AFF 2026 adalah pelaksanaan pemusatan latihan Training Camp TC, yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 5 hingga tanggal 11 Juli tahun 2026. Lokasi Bali dipilih tidak hanya karena keindahan alam dan fasilitas latihan yang lengkap, tetapi juga karena suasana nyaman yang dapat meningkatkan efektivitas latihan dan memberikan ruang untuk pemain fokus mengasah kemampuan serta memperbaiki kekompakan tim. Selain aspek fisik dan teknik, TC juga menjadi momen penting untuk meningkatkan komunikasi dan chemistry antar pemain serta memperkenalkan taktik baru yang akan digunakan oleh pelatih John Hartman saat kompetisi berlangsung. Pentingnya pemusatan latihan ini juga didukung oleh catatan sejarah bahwa tim-tim yang menjalani persiapan matang cenderung memiliki performa lebih stabil dan mampu tampil maksimal di turnamen besar. Oleh karena itu, tim pelatih telah menyusun program yang terstruktur dan terukur agar para pemain dapat mencapai kondisi terbaik, baik dari segi stamina, skill individu, maupun kemampuan berkolaborasi di lapangan. Dalam konteks ini, TC juga berfungsi sebagai ajang evaluasi pemain untuk memperkuat komposisi tim, sehingga dapat menentukan siapa saja yang layak masuk dalam skuad utama yang akan berlaga di Piala AFF 2026. Seiring semakin dekatnya agenda TC tersebut, nama-nama pemain yang dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda mulai terungkap. Proses seleksi ini dilakukan secara profesional dengan memantau performa pemain di liga domestik dan turnamen internasional, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti posisi, kebugaran, dan gaya bermain yang sesuai dengan strategi pelatih. Pelatih John Hartman dikenal memiliki pendekatan sistematis dan adaptif, sehingga pemilihan pemain lebih mengutamakan kemampuan teknis serta kecerdasan bermain yang sejalan dengan visi tim. Persiapan timnas Indonesia menuju AFF 2026. Hingga awal Juli tahun 2026, sejauh ini baru satu pemain yang secara resmi diumumkan dipanggil oleh PSSI, yaitu gelandang muda berbakat dari Arema FC, Arhan Fikri.
Kepastian pemanggilan Arhan ini diumumkan langsung oleh manajemen Arema FC setelah menerima surat resmi dari PSSI bernomor 3297 AGB 597 V2026 yang menandakan bahwa gelandang berusia 21 tahun itu masuk ke dalam daftar Wider Squad Timnas Indonesia yang dipersiapkan oleh pelatih John Hertman untuk menghadapi Piala AFF 2026. Manajemen Singoedan menilai bahwa pemanggilan Arhan merupakan hasil kerja kerasnya dan performa konsisten yang telah ia tunjukkan bersama klub dalam beberapa musim terakhir, baik dari sisi teknik maupun sikap profesional di lapangan. Selain itu, Arhan dicatat sebagai sosok pemain yang mampu mengatur tempo permainan dan memiliki insting menyerang yang tajam, menjadikannya aset penting di lini tengah. Bahkan, pendekatan kreatif dan visi bermainnya mendapat pujian karena dapat membuka peluang gol maupun membantu pertahanan tim dengan efektif. Head Public Relations and Markom Arema FC, Munif Wakid, menyatakan keyakinannya terhadap kualitas sang gelandang yang pantas mendapat kesempatan untuk membela Merah Putih kembali. Menurut pandangan kami, Arhan merupakan sosok pemain yang memiliki kualitas luar biasa di lini tengah. Dia mempunyai potensi serta bakat yang sangat besar untuk terus berkembang menjadi salah satu komoditas terbaik sepak bola tanah air, kata Munif, dikutip dari laman resmi ILIK. Ia juga menambahkan bahwa Arhan secara konsisten menunjukkan mental baja dan dedikasi tinggi dalam berlatih sehingga menjadi contoh bagi pemain muda lain untuk terus berjuang mencapai level internasional. Munif berharap kesempatan yang diberikan kepada Arhan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menembus skuad utama Timnas Indonesia. Optimisme juga muncul dari komitmen Arhan untuk menghadirkan kontribusi maksimal ketika dipercaya tampil di panggung bergengsi Piala AFF 2026. Jajaran manajemen Arema FC senantiasa memberikan restu dan mendoakan yang terbaik bagi perjalanan karir Arhan Fikri. Semoga dia mampu menembus skuad utama, memberikan kontribusi maksimal, dan membawa nama harum Indonesia di kancah internasional, ujar Munif penuh harap. Darah muda di Timnas Indonesia. Selain Arhan, satu nama lain yang dipastikan akan mengikuti pemusatan latihan datang dari Persija Jakarta, yakni gelandang muda berbakat Raihan Hanan. Meskipun belum secara resmi diumumkan oleh PSSI, Raihan sendiri mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima program latihan dari tim pelatih Timnas Indonesia sebagai persiapan menuju TC di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa Raihan masuk dalam perhatian pelatih John Hertman dan memiliki peluang besar untuk memperkuat skuad Garuda jika mampu menunjukkan performa terbaik dan disiplin selama TC. Gelandang berusia 22 tahun itu mengaku tetap menjalani latihan secara mandiri selama jeda kompetisi, menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam menjaga kondisi prima. Semangat ini bertujuan agar ketika tiba di TC, ia sudah berada dalam kondisi terbaik dari segi stamina dan kesiapan mental. Pastinya saya latihan setiap hari. Saya jaga kondisi juga. Mungkin saya tidak terlalu banyak posting di media sosial, tapi setiap hari saya latihan. Kebetulan juga kami mendapatkan program persiapan dari Timnas untuk TC berikutnya, kata Hanan saat menghadiri acara meet and greet di Jakarta Fair Kemayoran. Jika berhasil masuk dalam daftar akhir pilihan John Hertman, Hanan diperkirakan akan membela Timnas Indonesia hingga penghujung Agustus, terutama jika Garuda mampu melaju hingga partai final Piala AFF 2026. Kesempatan ini pun tentu menjadi momen berharga bagi Raihan untuk menambah pengalaman berharga di level internasional, sekaligus memperkuat daya saingnya di tengah ketatnya persaingan pemain muda di Indonesia. Raihan Hanan bukan sosok asing di skuad Garuda. Pemain Persija tersebut baru saja mencatatkan penampilan pada FIFA Matchday Juni tahun 2026 saat Indonesia menghadapi Oman dan Mozambik. Ia juga tampil ketika Timnas Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik, sekaligus mengoleksi caps keempatnya bersama tim senior sejak melakukan debut di Piala AFF 2024. Kehadirannya menambah opsi bagi pelatih Hertman dalam menyusun formasi yang solid dan variatif di lini tengah. Piala AFF 2026 menjadi turnamen perdana Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Hertman. Pelatih asal Kanada ini diharapkan mampu membawa Garuda bukan hanya tampil kompetitif, tetapi juga meraih gelar juara yang selama ini belum kunjung digenggam.
Hertman membawa pendekatan modern dan pengalaman internasional yang diharapkan mampu mentransformasi gaya permainan timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Kelompok yang penuh dengan tantangan karena tim-tim tersebut juga menunjukkan perkembangan signifikan. Oleh karena itu, keberhasilan di Piala AFF 2026 sangat bergantung pada persiapan matang, komposisi pemain yang tepat, dan penerapan strategi yang efektif selama pertandingan berlangsung. Dengan materi pemain yang semakin kompetitif dan persiapan yang kian optimal, peluang timnas Indonesia untuk melangkah jauh dan bersaing di tingkat tertinggi kian terbuka lebar. Setelah menyelesaikan agenda nasional, perhatian para pemain muda seperti Raihan Hanan akan beralih kepada persiapan klub masing-masing, terutama Persija Jakarta yang akan menghadapi kompetisi Super League 2026/2027 mulai tanggal 4 September. Meskipun jadwal yang padat antara membela klub dan tim nasional dapat menjadi tantangan tersendiri, Hanan tidak melihat hal tersebut sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk terus mengasah kemampuan dan menambah pengalaman berharga di dua level kompetisi berbeda. Baginya, pengalaman bermain bersama timnas Indonesia justru akan berdampak positif terhadap performanya di klub Persija. Dan sebaliknya pengalaman di kompetisi domestik juga akan memperkaya kemampuan dan kesiapan mentalnya saat membela Garuda. Memang sejauh ini jadwalnya padat antara Persija dan timnas. Tapi pastinya saya fokus buat hari demi hari. Ketika saya latihan di timnas dan fokus, hasilnya juga bermanfaat untuk Persija. Dan sebaliknya, kata Hanan dengan penuh semangat dan optimisme. Dari perspektif yang lebih luas, persiapan dan pembangunan skuad timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 mencerminkan upaya serius pembinaan sepak bola nasional yang dari perspektif yang lebih luas. Persiapan dan pembangunan skuad timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 mencerminkan upaya serius pembinaan sepak bola nasional yang semakin terstruktur dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, melainkan juga menyiapkan fondasi kuat bagi generasi pemain muda untuk masa depan. PSSI dan Federasi Sepak Bola Indonesia secara aktif mengembangkan program pengembangan pemain dan pelatih, serta memperbaiki sistem liga domestik agar menyediakan kompetisi yang lebih kompetitif dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan visi membangun tim nasional yang mampu bersaing tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di level Asia dan dunia. Selain aspek teknis, mentalitas dan psikologi pemain juga mendapat perhatian khusus. Dengan tekanan dan ekspektasi yang tinggi dari supporter dan media, pelatih John Hertman dan stafnya berusaha membentuk karakter pemain yang tahan banting dan bermental pemenang. Ini penting untuk menghadapi berbagai situasi sulit di lapangan, seperti tekanan dari pendukung lawan, kondisi cuaca yang tidak bersahabat, maupun tekanan hasil pertandingan yang menentukan nasib tim di turnamen. Mental kuat juga akan membantu meningkatkan kepercayaan diri pemain agar mereka dapat tampil optimal tanpa rasa keraguan. Lebih jauh lagi, keterlibatan pemain muda seperti Arhan Fikri dan Raihan Hanan menunjukkan adanya generasi yang sehat dalam skuad Garuda. Mereka membawa energi dan kreativitas baru yang sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan gaya permainan yang cepat dan dinamis sesuai tuntutan sepak bola modern. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan semangat pemain muda dipandang sebagai formula yang tepat untuk meningkatkan kualitas tim dan menjamin kesinambungan prestasi jangka panjang. Peran pelatih John Hertman sangat sentral dalam proses ini. Pengalaman Hertman dalam membina tim nasional di berbagai negara dan pendekatannya yang inovatif dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Hertman tidak hanya menekankan aspek teknik dan taktik, tetapi juga membangun budaya kerja keras dan profesionalisme di dalam skuad. Pendekatan multidimensional ini diyakini akan memberikan hasil yang tidak hanya terlihat dalam jangka pendek di Piala AFF 2026, tetapi juga bagi perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Selain fokus pada persiapan teknis dan fisik, sinergi antara PSSI, klub profesional, pelatih, pemain, dan media menjadi elemen penting yang mendukung kesuksesan tim nasional. Komunikasi yang efektif dan dukungan penuh dari berbagai pihak diharapkan dapat memberikan motivasi dan mendorong pemain untuk memberikan performa terbaik mereka.
Dukungan supporter yang fanatik juga menjadi faktor pembangkit semangat yang tidak kalah penting dalam perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Stadion dan fasilitas pendukung yang memadai pun menjadi perhatian khusus. PSSI bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terus berupaya meningkatkan infrastruktur olahraga agar standar latihan dan pertandingan menjadi setara dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Selain itu, penerapan ilmu olahraga modern dan teknologi dalam pemantauan kondisi fisik serta analisis pertandingan menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Dalam konteks sosial, prestasi timnas Indonesia di Piala AFF 2026 diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan nasional. Sepak bola tidak hanya sekadar olahraga di Indonesia, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan jembatan penghubung berbagai komunitas di dalam negeri. Kesuksesan di arena regional dapat meningkatkan geliat sepak bola di tingkat akar rumput, mendorong minat dan partisipasi generasi muda dalam olahraga ini, serta memperbaiki citra Indonesia di mata dunia internasional. Melihat fakta bahwa persaingan di grup A cukup ketat dengan kehadiran negara-negara kuat seperti Vietnam dan Singapura, serta tim lain yang kerap menunjukkan kejutan seperti Kamboja dan Timor Leste, timnas Indonesia dituntut untuk tampil konsisten dan penuh perhitungan. Penerapan strategi permainan yang fleksibel, adaptasi dengan kondisi lapangan dan lawan, serta pengelolaan stamina selama turnamen menjadi faktor penentu kesuksesan. Oleh karena itu, sesi latihan dan simulasi pertandingan selama TC di Bali akan sangat krusial untuk menguji dan menyempurnakan segala persiapan. Tidak kalah penting adalah aspek kesehatan dan pencegahan cedera yang menjadi fokus utama dalam proses pemusatan latihan. Program kebugaran dan rehabilitasi yang dijalankan secara profesional memastikan pemain selalu dalam kondisi prima dan mampu menghadapi tuntutan fisik pertandingan yang intens. Tim medis dan pelatih kebugaran bekerja sama erat untuk meminimalisir risiko cedera yang bisa mengganggu konsistensi skuad sepanjang turnamen berlangsung. Secara keseluruhan, peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2026 cukup menjanjikan jika seluruh elemen dalam persiapan dan pelaksanaan strategi berjalan dengan baik. Dengan kombinasi talenta muda, pengalaman pemain senior, dukungan manajemen, serta kepemimpinan John Hertman yang berpengalaman, Garuda Indonesia memiliki modal kuat untuk tampil maksimal dan berupaya meraih gelar juara yang sudah lama dinantikan. Ini bukan hanya soal pencapaian prestasi olahraga, melainkan juga bukti nyata kemajuan sepak bola Indonesia yang terus melangkah ke arah yang lebih baik. Bagi masyarakat dan pecinta sepak bola tanah air, Piala AFF 2026 menjadi momentum yang sangat dinantikan untuk menyaksikan kebangkitan tim nasional dan menyemarakkan semangat nasionalisme lewat olahraga. Semoga kerja keras dan dedikasi seluruh pihak dapat memberikan hasil yang membanggakan dan membawa harum nama Indonesia di kancah sepak bola regional. Dengan dukungan penuh dari supporter dan dukungan profesional dari seluruh jajaran, harapan besar untuk masa depan gemilang sepak bola Indonesia semakin nyata di depan mata.